Oke, baik. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jelly Saugo dari IT 401 Universitas Siber Asia. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tugas 1, yaitu mata kuliah pemrograman web 2, yaitu membuat project menggunakan Laravel. Sebelum kita masuk ke tahap pembuatannya, langkah-langkah yang disiapkan adalah: pertama, kita menghidupkan Exam. Kalau belum punya aplikasi Exam, silahkan di-download, karena itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan project menggunakan Laravel. Terus yang kedua, kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Selanjutnya, kita mendownload aplikasi Composer. Yang terakhir, kita menggunakan di sini PHP admin untuk pembuatan projectnya. Sini langkah pertama itu adalah kita sebelum kita masuk ke pembuatan projectnya, sebelum itu kita sudah mengaktifkan yaitu examnya. Terus kita masuk ke Google, terus kita ketik di situ localhost, terus kita masuk ke PHP admin. Sini karena nama basis datanya sudah ditentukan, itu namanya blog. Kita buat. Setelah dibuat, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Gitbase, karena ini adalah salah satu langkah-langkah proses pembuatan project baru menggunakan Laravel. Yang belum melakukan downloadan Gitbase, silakan seandainya menggunakan aplikasi Gitbase, karena ini adalah salah satu tahapan pembuatannya. Kita buka aplikasi Gitbase, baru terus kita ketik di sana PHP Artisan Make atau Migration Block Table sesuai nama yang kita buat di basis datanya. Terus tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan yang sudah terinput, yang sudah masuk ke dalam aplikasi Visual Studio. Terus setelah kita masuk ke aplikasi Visual Studio, kita masuk ke migration. Di situ kita melihat tabel atau database yang kita buat, itu namanya sini adalah blog. Selanjutnya ini, setelah itu kita buat nama database dengan nama project seperti ini. Yang ditentukan di sini adalah nama projectnya ada topik, materi, konten, dan keterangan. Ini adalah tampilan database blog yang kita buat, kita input menggunakan Composer, menggunakan Gitbase.
Dan ini adalah tampilannya. Setelah kita buat tabel seperti ini, kita buat datanya, database seperti ini. Terus kita jangan lupa yaitu men-save agar datanya terinput. Selanjutnya kita jalankan PHP, kita masuk lagi ke Gitbus, terus kita ketik di sana PHP Artisan Migrate. Dan sini adalah tampilannya. Sini adalah input yang sudah ini adalah yang sudah terinput. Setelah berhasil, baru kita masuk ke localhost. Setelah itu kita jalankan, dan ini adalah hasil yang sudah kita input, yaitu inputnya yang berhasil. Setelah itu ini adalah nama-nama database yang kita tentukan. Sini ada konten, materi, topik, keterangannya. Selanjutnya kita membuat route, karena di soal setelah membuat database-nya kita membuat route-nya dengan database yang ditentukan. Di sana ada konten, keterangan, topik, dan materi. Di sini kita membuat route-nya, route baru dengan menampilkan view baru. Buat dengan nama blog untuk menampilkan view blog. Sini ada penjelasannya, cara pembuatannya. Selanjutnya kita masuk, kalau seandainya kita masuk di Visual Studio, di Studio Code, kita masuk ke route view. Di sana kita buat view baru dengan nama blog. Sini ada ketentuan pembuatannya, cara-caranya, sehingga isi lengkap route web PHP yang akan kita buat akan seperti di bawah ini. Ini adalah PHP yang gambaran dari blog yang kita buat di view baru. Ini adalah tampilannya. Sini ada element support, web route. Sini pertama kan ada route, terus kita buat nama view-nya itu blog. Selanjutnya ini adalah tampilan blog yang barusan kita buat, yang dimasukkan itu di view baru. Terus kalau kita sudah membuat route yang meretur view blog, maka kita harus membuat file view pada direktori resource view bernama blog. Ini adalah tampilannya, gambar blog yang view blog yang kita sudah buat, view blog baru yang sudah kita buat.
Selanjutnya, setelah itu kita isi nama datanya seperti yang ada pada gambar di bawah ini dari blok baru yang kita buat di view. Di sini ada namanya. Kita buat titelnya blok, nama tabelnya, terus body A1 blok, B nama tabel, terus nama tabel yang kita mau buat. Di sini kan udah ditentukan, yaitu ada topik, materi, konten, dan keterangan. Nanti setelah itu kita copy, terus kita masuk ke Google, terus kita ketikkan di sana localhost, kita masuk ke localhost, terus kita input sehingga akan muncul tampilan dari view block yang kita buat barusan dengan panggilan melalui roadblock. Dan ini tampilan dari view yang kita buat di view baru di road yang kita buat. Dan di sini tampilannya dan hasilnya berhasil. Di sini ada nama blog, nama tabel, di sini ada topik, materi, konten, dan keterangan. Dan selesai. Mungkin di sini saja penjelasan dari tugas 1. Mungkin ada kata-kata atau penjelasan yang kurang memuaskan. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.